Presentasinya melalui Google Chrome. Presentasi ya, presentasi. Nah, silakan diisi presentasinya terlebih dahulu ya, Nanda. Di sini siapa temannya yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Alhamdulillah ada semua ya. Udah? Oke, sebelum memulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Aksi dipersilakan. Aksi. Untuk HP-nya disimpan terlebih dahulu ya kalau udah presentasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, silakan Anda cek terlebih dahulu bandulnya. Jika tidak ada berkepentingan dengan perhitung kita hari ini, silakan disimpan terlebih dahulu. Sebelumnya di sini Anda ada yang tahu apa itu zat terlarut dan zat pelarut? Ada yang tahu? Apa itu zat terlarut dan zat pelarut? Ya, silakan ya. Di sini jawab, Bu. Zat pelarut adalah zat yang dapat larut dalam suatu pelarut, Bu. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang dapat melarutkan zat dalam larut. Beri hapus dulu kepada Lea. Untuk jawaban Lea yang zat pelarut itu sudah benar, tapi yang zat pelarut kurang tepat ya, Nanda. Jadi zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dan dapat larut di zat pelarut. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang melarutkan zat terlarut. Jadi Ibu bagikan NKPD terlebih dahulu ya. Untuk kelompok Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Afria, Naila, Arsi. Kelompok pertama di sini ya. Untuk kelompok kedua Lea, Nazmi, sama Nadika. Dan kelompok ketiga Jolvi, Fadila, Anissa, dan Nurbaya. Aji masih kalau nggak salah. Maaf ya, Aji nanti di sekitar terus dan sendiri juga bisa. Sudah duduk ke kelompok Anda? Sudah. Anissa kelompok 4. Nah, untuk itu silakan Anda kerjakan pretest terlebih dahulu selama 3 menit. Dipersilakan Anda. Ya, nggak jawab pretest. Ya, nanti. Sudah ada, Ibu. Dulu ya Nanda. Oke, nggak apa-apa. Untuk pretest kali ini nilainya nggak apa-apa, rendah
dulu. Nah, di sini yang banyak salahnya itu pada bagian pengertian dari larutan koloid dan suspensi yang salah ya Nanda. Nah, untuk itu pada praktikum kali ini kita akan belajar tentang pengertian perbedaan larutan koloid dan suspensi. Maka dari itu silakan Ananda baca tujuan praktikum kita yang di depan. Siapa yang mau baca? Ya, kepada Alfian silakan. Adapun tujuan praktikum pada hari ini yaitu untuk mengetahui persamaan larutan, koloid, dan suspensi, Bu. Nah, terima kasih ya Alfian. Sama, Bu. Oke, jadi ya silakan Najmi. Jadi Ananda ada yang mengetahui tidak apa manfaat kita mempelajari perbedaan lautan, koloid dan suspensi? Ada yang tahu? Nah, jadi kita mempelajari lautan, koloid, suspensi dalam kehidupan sehari-hari adalah agar kita mengetahui karakteristik dari larutan, koloid, dan suspensi. Nah, ini berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat membedakan bahan-bahan makanan dan bahan-bahan masakan. Jadi, untuk itu silakan salah satu Anda baca orientasi masalah yang ada di LKPD. Buka halaman 6. Orientasi masalah halaman 6. Siapa yang mau baca? Asik, Bu. Ya, silakan Nancy. Baik, tahukah kalian ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jika di dalam kimia sebelumnya Anda sudah mengetahui apa itu larutan, sistem campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Kedua campuran tersebut dikenal dari ukuran partikel zat-zat penyusunnya. Berdasarkan kedua campuran tersebut, masih terdapat satu jenis campuran yang tidak dapat dikategorikan dalam campuran tersebut. Dalam lembar kerja ini, Anda akan membahas mengenai jenis campuran. Nah, silakan Anda isi terlebih dahulu tabel pengamatan, yang mana di sana ada jumlah fasa, kestabilan dan sifat dari larutan, koloid, dan suspensi. Nah, ini diisi dari analisis Ananda dari orientasi masalah yang telah diberikan di LKPD. Nah, itu tinggal Ananda beri tanda checklist dan tentukan larutan, koloid, dan suspensi itu. Misalnya sirup termasuk larutan, susu termasuk apa? Silakan dikerjakan Ananda. Ini pena ya, Bu. Wah, pena itu sih, Bu. Bisa tidak? Silakan dikerjakan ya Ananda, karena selama proses kegiatan Ibu akan menilai bagaimana kerja Ananda dalam kegiatan hukum kita. Nah, siapa yang bisa membacakan pengamatan tentang orientasi masalah? Ya, nanti simpulkan aja. Misalnya sirup jumlahnya berapa, jumlah pasanya. Yang lain dengerin lah yang baca itu ya pengamatannya. Baik, setelah memahami masalah di atas, maka tentang tabel berikut berdasarkan gambar sebelumnya. Nah, pengamatan jumlah fasa pada sirup yaitu 1, pada susu yaitu 1, 2 fasa,
dan pada minyak yaitu 2 pasang. Nah, kestabilannya sirup stabil, susu tidak stabil, minyak tidak stabil. Yang ketiga yaitu sifat. Sifat dari sirup yaitu homogen, sifat dari susu yaitu homogen, dan sifat dari minyak yaitu heterogen. Nah, sirup yaitu larutan, fluid yaitu susu, dan suspensi yaitu minyak dalam air. Sekian. Makasih ya, Lea. Beri hapus dulu kepada Lea. Nah, jawaban dari Lea betul ya. Jadi pada saat jumlah fasa itu sirup berapa fasanya? 1. Susu 2. Minyak 2. Kestabilannya sirup Stabil. susu Stabil. minyak dalam air Tidak stabil. Sifatnya sirup Homogen. susu Nah, ya betul. Minyak dalam air heterogen. Nah, itu sekalian ada. Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan kata tertib dan kesepakatan kita selama praktikum. Itu dapat Anda lihat di halaman 5. Nah, pada tahap yang pertama yaitu wajib mengenakan alat pelindung seperti jas lab, kacamata keselamatan, dan APD lainnya. Yang kedua, tidak diperbolehkan makanan minum. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Dan yang keempat, waspada terhadap bahan kimia jika bahan kimianya berbahaya. Nah, untuk pelaksanaan percobaan, ikuti prosedur percobaan dengan tepat, jaga ketelitian pengamatan, waspada saat menangani bahan, perhatikan waktu. Dan yang ketiga, penggunaan alat dan bahan, hindari menggunakan bahan secara berlebihan. Nah, untuk peraturan disepakati semuanya, Nanda? Sepakat, Bu. Oke, langsung aja kita kepada percobaan praktikum. Untuk perwakilan kelompok, silakan ambil alat dan bahannya. Untuk kelompok 1 itu menguji garam, gula, dan susu. Untuk kelompok 2, terigu, sirup, dan pasir. Dan untuk kelompok 3 yaitu menguji minyak dan air, dan minyak, sabun, dan air. Ya, berapa itunya, Bu? Mau 3-3-nya. Ini kelompok 3. Ini banyak. Sendok 3, Bu. Ya. Nah, untuk praktikumnya silakan Anda baca prosedur kerja di LKPD. Nah, untuk melakukan pengamatan nanti Anda akan rolling sesama kelompoknya dalam melakukan pengamatan. Untuk HP-nya disimpan terlebih dahulu. Hanya 1 per kelompok untuk dokumentasi dan video. Aci disimpan dulu. Nah, yang cuma 1. Jadi kelompok 1 dan 2 itu jelas tidak ada. Siap benar. Nanti di rolling. Jadi untuk pengamatannya di rolling ya Anda. Kelompok 1 nanti pindah sini untuk pengamatan. Ih, sebenarnya ya. Bisa. Akhirnya mau apa? Bisa. Sekarang jika sudah, silakan Anda lakukan pengamatan. Nah, sudah kan? Nanti rolling ya. Nah, silakan Anda jawab pertanyaan. Itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama dikelompokkan. Yang kedua, isi pada tabel. Jawabannya sudah ada di bawah. Anda tinggal mencocokkan pada tabel. Pada tabel. Yang ketiga, contoh lakukan oleh
Ya, asalkan kelompok 1 cek pada kelompok 2, kelompok 2 juga. Cek kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2 mana? Untuk kelompok 1, silakan kelompok 1. Nah, silakan bagi yang belum mengerti surat 2. Ada kesulitan Anda? Sudah Anda? Dan siapa yang mengerti? Kelompok mana? Kita kan kembali ke lanjutan masing-masing. Sini, coba lihat yang nantinya Pak. Ini samping. Sudah Anda? Waktunya satu menit lagi Anda. Nah, kelompok mana yang ingin tampil Anda? Untuk, jadi untuk nggak ada ya. Untuk percobaan 1 itu kelompok 2 dan percobaan 2 kelompok 1. Ya, pulang aja. Kelompok 2 orang. Satu di sebelah kiri, satu masih ada. Iya. Ya, siap.
Silakan dibaca hasil pengamatannya. Kasih ya. Untuk yang lain silakan diperhatikan temannya presentasi. Nah, kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil praktik komunikasi yang pertama. Percobaan 1 itu tuh gula larut dalam air larut, kemudian garam nggak larut, susu larut, terigu nggak larut, pasir nggak larut juga, dan sirup larut. Kalau untuk bening atau keruhnya, gula keruh, garam bening, susu keruh, terigu keruh, pasir keruh, sirup bening. Untuk mengendap atau tidaknya, gula, untuk mengendap atau tidaknya, gula tidak mengendap, terus garam juga tidak, susu tidak, terigu mengendap, pasir mengendap, dan sirup tidak. Untuk stabil atau tidaknya, gula stabil, garam tidak, susu stabil, terigu stabil, pasir tidak, dan sirup tidak. Itu dari kelompok 2, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Aci. Di sini ada jawaban yang beda atau sanggahan? Baik. Makasih Aci. Sama-sama. Nah, ini garam larut atau tidak? Larut, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu percobaan yang kedua. Setelah dilakukan percobaan praktikum antara campuran air dan minyak, yaitu terdapat pengamatannya tidak bercampur. Yang kedua yaitu air tambah sabun ditambah minyak ketika itu bercampur. Baiklah, pada itu kelompokkanlah campuran di atas ke dalam larutan, suspensi, dan koloid. Nah, larutan yaitu gula, garam, sirup, koloid yaitu susu, terigu, suspensi yaitu minyak plus air dan pasir plus air. Yang kedua yaitu istilah bagian tabel yang kosong dengan kata-kata di bawah tabel ini menjadi jawaban yang benar. Larutan campuran, larutan homogen, koloid tidak homogen, suspensi heterogen. Ukuran partikel besar dari 1 nanometer 1 sampai 100 nanometer, kecil dari 100 nanometer. Suspensi jumlah pasanya, kalau larutan 1 pasa, koloid 2 pasa, suspensi 2 pasa. Penyaringannya, larutan tidak dapat disaring, koloid dapat disaring dengan kertas, suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Larutan kestabilannya, larutan stabil tidak memisah, koloid umumnya stabil, suspensi tidak stabil. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, makasih ya Lea. Boleh aku dulu kepada Lea. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan praktikum kita pada hari ini? Kelompok 3 di mana? Silakan berdiri, Jati. Iya. Baik, jadi kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan pada hari ini yaitu larutan yaitu campuran homogen dari 2 zat atau lebih. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Sedangkan suspensi yaitu bersifat heterogen dan tidak kontinus sehingga merupakan sistem 2 fasa. Nah, pada koloid yaitu campuran heterogen 2 fasa dari 2 zat atau lebih di mana partikel berukuran koloid atau tersebar dan dispersi merata dalam zat. Sekian. Baik, Bunda, hapus dulu kepada Jati. Nah, jadi betul ya Nanda,
diaduk tidak dapat disaring. Lanjut kepada koloid. Koloid adalah campuran, bisa dikatakan homogen dan bisa dikatakan heterogen. Dan kalau kondisinya itu bisa stabil dan umumnya stabil. Lanjut kepada suspensi. Suspensi itu campuran yang bersifat heterogen, di mana ketika dilakukan pengadukan akan terdapat dan didiamkan akan terdapat pengendapan. Oke, untuk praktikum kita telah selesai dan Anda sudah menjawab LKPD yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan melaksanakan post test. Post testnya dikerjakan pada link yang tadi Ibu kirimkan. Kita akan kerjakan Anda sama 3 menit. Hasilnya akan Ibu cek dan nantinya akan ada pertanyaan dan remedial dan Anda yang tidak tahu mendapatkan remedial dan yang buta mendapatkan pertanyaan. Jangan Ibu ya, Ci. Tekannya dulu ya, Anda. Sudah Anda? Cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini hasilnya udah lumayan baik dari pretest sebelumnya. Untuk yang tertinggi yaitu Afria dan Manika, dihapus dulu kepada temannya. Di sini yang tidak tuntas ada 3 orang, yaitu Adisa, Arsi, dan Joti. Silakan nanti gua akan kirimkan remedial dan yang bagi yang tuntas akan dikirimkan pertanyaan. Gimana praktikumnya hari ini Anda? Udah tahu membedakan apa itu lautan, koloid dan suspensi? Alhamdulillah. Jadi untuk itu materi kita selanjutnya akan Anda pelajari tentang sifat-sifat koloid. Dan untuk tugas silakan Anda buka LKPD-nya pada halaman terakhir itu ada ketentuan pembuatan laporan. Ada judul praktikum, tujuan praktikum, waktu dan tempat, teori dasar, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, daftar pusaka dan lampiran. Silakan Anda kerjakan, dikumpulkan pada minggu berikutnya. Oke, terima kasih kepada Anda semuanya telah melakukan praktikum kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Pada Aksi, silakan. Baik, sudah kita lakukan praktikum hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik, terima kasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.